Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan adalah di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan keterangan-keterangan, minal huda wal furqan, dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin, kini zaman semakin maju dan kondisi umat Islam semakin menjauh dari Al-Quran, semakin tidak mengindahkan firman-firman Allah, hidup tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Padahal petunjuk Allah itu diperuntukkan untuk orang yang beriman. Rasulullah SAW mengatakan bahwa umat Islam akan terpuruk, akan hancur, akan lemah apabila tidak mengindahkan Al-Quran. Dan kerusakan di mana-mana akan terjadi bila umat Islam tidak mengindahkan firman-firman Allah. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil ainah," kalau kalian sudah mulai melakukan jual beli dengan cara al-ainah, yaitu salah satu cabang riba. Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara riba, padahal Allah menyuruh wala ta'kulur riba, jangan makan riba. Sementara umat Islam memakan riba, bertransaksi dengan riba. Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengikor buntut sapi, mengambil buntut sapi. Dalam istilah Arab, mengambil buntut sapi berarti mengikuti orang bodoh sebagai pemimpin. Kalau kalian sudah mulai bertransaksi dengan cara riba, mengikuti orang-orang bodoh menjadi pemimpin, waraditum birzar'i, dan kalian rela dengan hanya bercocok tanam, rela dengan hanya dunia, padahal Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi kalian justru terperdaya dengan kehidupan dunia. Kalau umat Islam sudah waraditum bidzar'i, rela hanya dengan duniawi saja, wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, tidak hilang kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali dalam agama kalian berarti kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka melalui semangat bulan Ramadan ini, marilah kita kembali kepada Al-Quran, hidup dengan petunjuk-petunjuk Allah. Karena kalau umat Islam tidak melakukan petunjuk-petunjuk Allah, tidak hidup didasari petunjuk-petunjuk Allah, ada musibah yang kedua yang akan diterima oleh umat Islam, yaitu kerusakan.
gempa bumi, wabah penyakit, dan lain-lain. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia. Ulah manusia ini yang tidak mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran. Demi Allah saya katakan, ma'asyiral muslimin, bahwa ketaatan kita kepada Allah akan mempengaruhi rezeki kita, dan kemaksiatan kita kepada Allah akan mempengaruhi juga rezeki kita, ketentraman kita, kenyamanan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya kami akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan semangat Ramadan ini, marilah kita kembali kepada Al-Quran. Apa makna kembali kepada Al-Quran? Pertama, membacanya, menelaahnya, memahaminya, menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita hidup dengan Al-Quran. Kita tidak berdagang kecuali dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, dengan tidak curang. Karena Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Kita hidup dengan petunjuk Allah, hidup berumah tangga dengan petunjuk Allah, menjadikan lelaki sebagai imam. Kita hidup dengan petunjuk Allah, bermasyarakat, bersosial, berakhlakul karimah, dengan tidak menghina orang lain, karena Allah melarang la yaskhar qaumun min qaumin. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, sehingga dengan akhlak mulia itu kita hidup dengan petunjuk Allah, dengan firman-firman Allah. Kita mengikuti Al-Quran. Kalau umat Islam sudah mau mengikuti, kembali kepada Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada siapapun yang menjalankannya. Semoga antum semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk hidup di bawah naungan Allah, naungan Al-Quran, sehingga kita selamat fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wa afu minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.